Kemarin malam tim Dr. Felix Kuo mengeluarkan sebuah proposal selain teknologi Bogie. Belum terpecahkan proposal Dr. Kuo. Secara keseluruhan cukup bagus. Saya rasa membuang-buang waktu tim Jiang Che juga tidak tepat. Proposal kendaraan kami juga hampir selesai. Bisakah Anda memberi kami lebih banyak waktu? CEO Ying. Anda memilih proyek sebesar ini, saya percaya. Anda juga harus mengenal mitra Anda terlebih dahulu. Dr. Kuo dan timnya. Anda pasti pernah mendengar. Teknologi adalah satu hal, tapi saya percaya Anda akan memilih tim yang lebih jujur. Kalau tidak mungkin mereka mengembangkan selama setengah tahun lalu kembali mencari kami. Mr. Lee, Anda memang benar, tapi proyek ini sudah tertunda terlalu lama. Saya tahu pengaturan ini tidak adil bagi Anda, tapi sekarang mereka sudah mengeluarkan proposal. Teknologi Bogie adalah kuncinya. Yunlai adalah jalur meter, hanya Bogie jalur meter. Teknologi yang lulus desain lainnya baru bisa disebut desain. Anda harus mengganti seluruh rel Yunlai. Kami tidak memiliki anggaran untuk mengganti rel. Ya, proposal yang belum menguasai Bogie tidak bisa disebut proposal. Kalau begitu, bisakah Anda mengeluarkan desain Bogie jalur meter? Sejauh yang saya tahu di tim Jiang Che, bahkan tidak ada ahli Bogie. Dr. Felix Kuo adalah ahli Bogie. CEO Ying, mungkin Anda tidak terlalu mengenal tim Jiang Che kami. Saya spesialis dalam teknologi Bogie. Kapten Lin Mr. Lee adalah anggota tim Jiang Che Anda. Benar, Feng Ge adalah orang Jiang Che kami. CEO Ying, saya harap Anda bisa mempercayai kami, memberi kami lebih banyak waktu. Kami pasti bisa memberikan jawaban yang memuaskan Anda. Saya hanya bisa memberi Anda 5 hari untuk mengeluarkan desain. Lagi pula membandingkan perusahaan seperti Felix dengan Jiang Che. Untuk memilih atasan, saya tidak akan ragu. Akan memilih Felix. Bos mendesak. Aku hanya bisa melakukan ini. 5 hari. 5 hari ya 5 hari. Ying berhasil menyelamatkan Lin Zhenyi dan Lian Feng dengan aman. Tapi Yan Feng sakit. Dan Felix sudah menyiapkan rencana. Bagaimana? Demamnya parah, lebih baik kamu ke kota. Tinggal beberapa hari di gunung terlalu lembab. Seperti ini sulit sembuh. Kalau begitu kamu istirahat dulu, aku pergi kerja. Maaf. Insinyur Lin Zhenyi. Merawat orang yang tidak penting. Membuang waktu kerja setengah jam. Aku merasa sangat bersalah. Sekarang kamu tahu betapa merepotkannya dirimu.
Kak Jingyo. Felix sudah menyerahkan rencana. Yingda bilang hari ini. Kita harus menyerahkan rencana dalam 5 hari. Berita ini sudah aku ketahui. Bagaimana keadaan kalian? Sekarang. Tidak ada kemajuan. Dan aku juga kehilangan drone. Insinyur Lin. Jangan-jangan kamu menangis lagi. Lalu sekarang ada rencana selanjutnya. Menurut yang aku tahu, Lian Feng sakit. Kak Jingyo, aku benar-benar tidak tahu. Bisakah aku menyelesaikan tugas ini? Aku takut mengecewakan kalian. Henny. Ada orang di sampingmu. Tidak ada. Menangislah menangis sepuasnya. Setelah menangis. Setelah menangis di hadapanku di hadapan orang lain. Harus menyembunyikan air mata. Henny, kamu harus ingat. Sekarang kamu adalah pemimpin mereka. Semua emosimu akan mempengaruhi anggota tim. Sebenarnya aku juga sering ingin menyerah, tapi kamu tahu apa yang membuatku terus bertahan? Apa itu? Sekarang ada cermin di sampingmu. Ada apa? Sekarang cari cermin. Lihat baik-baik wajah di cermin itu. Wajah kecil yang runcing. Dan sering diolesi oli hitam. Lihat kan? Lihat wajah itu, sering mengerutkan keningkan. Di alis yang berkerut itu. Apakah tertulis 3 kata? Aku bisa. Lin Zhenyi, kamu benar-benar tidak tahu. Kamu pasti tidak tahu. Setiap kali aku menghadapi kesulitan ingin menyerah. Asal melihat wajah kecilmu, melihat alismu. 3 kata itu, aku bisa menemukan kembali kepercayaan diri. Terus bertahan. Henny. Bersemangatlah. Ingat, aku akan selalu menjadi pendukungmu yang kuat. Seluruh Jiangce juga. Ketua Tenggat Waktu Yunlai. Sebentar lagi tiba. Aku tahu. Sekarang bagaimana keadaan di sana? Kepala Insinyur Wang sudah memanggil insinyur dari Institut Desain. Yang bisa dipanggil di sini sudah dipanggil. Tapi Henny masih belum bisa memberikan solusi jika belum sampai saat terakhir. Tunggu lagi, menurutmu masih ada harapan? Setidaknya belum saatnya menyerah.
Semalaman tidak pulang ya? Guru, ada apa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, mungkin aku duduk terlalu lama, sedikit pusing sini. Tidak boleh hanya bekerja, tidak makan ambil. Terima kasih guru, kirimannya sangat tepat waktu. Aku sedikit lapar. Bagus semalaman ini. Hasilnya lumayan ya. Itu karena mataku tajam. Guru, tidak membuatmu berjaga semalaman di sini. Lebih bijaksana kan kalau kamu berjaga semalaman di sini. Pasti tidak secepat aku, efisiensiku tidak setinggi aku. Mata tidak setajam aku. Kamu mengejekku bilang aku sudah tua, mataku rabun. Bekerja tidak lincah, aku tidak bilang begitu. Guru, sejujurnya, Anda sedikit lebih tua dari kami. Tapi otak masih bagus untuk membuat pengalaman. Arah yang diberikan sangat akurat dan akan lebih efektif. Kau jarang menyanjung di sini. Guru, saya baru saja mencetak daftar bahan kompartemen yang tahan panas dan lembab. Anda memberikan Tanjing Shou kembali. Kirim salinan untuk memintanya, menemukan pemasok bahan, untuk menyiapkan bahan. Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah selesai makan. Dengan menghitung semua data yang dikumpulkan, kita juga harus mengatasi dua masalah desain. Salah satunya adalah kereta api dengan kekuatan tubuh Yunlai. Ini adalah kereta api ringan dengan berat rendah. Tetapi pada saat yang sama lokomotif harus memiliki kinerja tinggi. Jadi struktur mekanik lokomotif kita harus dapat diandalkan. Satu lagi adalah Yunlai. Kondisi kereta api yang buruk. Jarak stasiun relatif pendek sehingga diperlukan untuk sistem pengereman juga relatif tinggi. Cepat bantu saudara Feng. Dua pertanyaan ini. Saya mungkin telah meneliti Xiao Dun. Tentang struktur lokomotif, saya sarankan keseluruhan beban struktur pengelasan penuh. Pada saat yang sama, struktur baja rangka bawah lebih penting. Kita perlu mengambil lebih banyak struktur slot untuk memastikan kekuatan keseluruhan. Tentang bahan bagian ini, saya sarankan teknologi bodi baja kekuatan tinggi mencapai ringan. Jadi dua aspek ini menambah kekuatan bodi mobil. Akan dijamin. Kapan Anda melakukan laporan ini? Baru saja. Aku tidak membiarkanmu beristirahat. Tidak ada waktu. Kesulitan terbesar adalah bahwa rel kereta api di Yunlai lebih baik daripada rel standar kami. Sempit 435 mm dengan teknologi yang ada untuk berada di ruang bogie yang lebih kecil. Transmisi traksi gearbox. Dan perangkat rem DLL, semua bagian penting ditempatkan di dalam. Itu terlalu sulit. Yang kita gunakan sekarang adalah tidak ada listrik dan tidak ada gasifikasi. Traksi dan teknologi bogie. Jika ukuran transmisi terlalu besar, maka kita tidak bisa memuat bogie. Lalu jika transmisi deselerasi langsung dikurangi. Tidak bisa. Jika ukurannya terlalu kecil, rasio transmisi akan berubah. Dengan cara ini, kecepatan kereta tidak akan memenuhi standar. Kalau kita mendesain ulang bogie. Kita mendesain ulang bogie. Dalam ruang yang lebih kecil memasukkan semuanya. Tapi sekarang di seluruh dunia, belum ada satupun bogie yang bisa mencapai Yunlai kita dalam waktu sesingkat ini. Untuk mengatasi masalah yang begitu sulit mungkin tidak realistis. Kalau begitu, aku akan mengirim laporan ini ke pabrik-pabrik, juga akan membantu kita melakukan tes terkait kelayakan. Kalau bagaimana dengan survei kita? Teruskan juga proyek Yunlai ini. Bukan hanya menyelesaikan masalah bogie saja. Ayo kerja, waktu tidak banyak, semangat semua. Lian Feng. Kamu tinggal saja istirahat yang baik. Peduli padaku. Siapa yang peduli padamu? Aku takut kamu lelah. Tidak bisa bekerja dengan baik, menghambat kemajuan kita. Benarkah aku ingat kamu sebelumnya bilang? Aku bukan anggota tim kalian. Sesuka hatimu. Oke, masukkan saja. Jangan diubah sesuai formatku, tidak benarkan ini. Benar kamu bagian ini. Iya ini, iya, oke, mengerti.
Sudah terhubung. Oke, Di sini topografinya kemiringannya cukup besar. Untuk daya lokomotif, persyaratannya cukup tinggi. Lihat. Seni, aku bilang sama kalian. Jangan terlalu stres. Data ini nanti aku suruh Xiaomi kumpulkan dan hitung. Guru, aku tutup dulu, jaga kesehatan. Bagaimana? Guru. Coba lihat apa? Desain gambar motor. Bogie rel sempit karena ruang di dalamnya kecil. Jadi ukuran motor sangat ketat, aku buat beberapa perbaikan. Ini bisa menghemat 3% ruang. Jadi mereka bisa maju dalam mendesain penyangga. Bagus, kamu hebat. Tapi guru, perbaikan aku ini. Sepertinya di beberapa data kunci. Masih perlu diuji di lab. Lihat. Mengapa perlu kerja sama tim? Artinya setiap pengembangan produk baru tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Desain pada gambar ini sudah sangat sempurna. Lihat saja ini, aku harus mentraktirmu makan, ayo pergi. Bukan guru, aku yang mentraktirmu. Xiaomi telah menyerahkan ini padamu. tenang saja. Kalau bagianmu ini. Gejolak pasar saham baru-baru ini, terutama dipengaruhi oleh saham Menzel. Sementara ketidakpastian dalam proses investasi gabungan meningkat. Apa masih akan mempengaruhi perubahan di pasar keuangan? Semua pihak sangat memperhatikannya. Pak Direktur, ini sudah yang keempat kalinya, masih kurang juga? Kita harus melihat lebih banyak lagi, jangan tunggu sampai eksperimen gagal baru cari. Berikan lebih banyak opsi untuk uang dari tim teknis. Mengerti? Ruang kompresi. Bagaimana cara mengompresnya? Jangan lambat-lambat, segera berangkat. Hari ini aku tidak jadi pergi, kalian duluan saja. Kalau begitu kami pergi dulu. Feng cepat naik ke mobil. Tidak ikut, kalian duluan saja. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kami cuma nunggu kamu saja. Aku lihat dia terus bergumam. Apa sih ruang kompresi itu? Apakah ada metode yang baik ya? Apa yang terjadi? Li Yanfeng ada di Yunlai, aku baru saja mendapat kabar dari Dr. Kuo. Informasi terbaru. Apa orang-orang dari Jiangche sudah dikembalikan semua? Belum, sepertinya mereka masih melakukan upaya terakhir. Tidak disangka orang-orang dari Jiangche begitu gigih. Sekarang Lian Feng juga ada di Yunlai. Jadi masalahnya semakin rumit. Tapi Liu Lai dari tim Dr. Kuo tidak lebih lemah dari Li Yanfeng, bahkan mungkin lebih kuat. Dan dia Hal-hal terkait penelitian teknologi tidak boleh diambil risiko. Segera hubungi Tan Jingzhou untukku. Aku ingin melakukan negosiasi terakhir dengannya. Simpan peralatan dengan baik, lalu pulang dan istirahat dulu. Xiao Dun bilang, kamu sudah 24 jam tidak tidur. Secara ketat.
48 jam. Bagaimana bisa begitu? Meskipun proyek penting, kamu juga harus menjaga kesehatan. Kamu sayang padaku ya? Aku takut kamu kelelahan. Aku nggak bisa menjelaskan pada BBC. Pokoknya kamu cuma nggak tega sama aku. Aku juga nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Justru kamu lihat deh kamu. Mata panda kamu hampir jatuh. Ini bakat dari lahir. Kita berdua kayak hewan langka yang dilindungi negara. Feng Feng dan Zhen Zhen. Masih ada waktu buat bercanda. Tinggal 2 hari lagi. Jing Yo bilang. Xiaoye masih nunda-nunda. Kalau kita bisa menangkan proyek Yunlai ini, mungkin masih ada kesempatan untuk bikin Xiaoye kembali ke meja perundingan. Sementara soal Jiang Che. Aku lakukan semua ini pertama-tama untuk kamu. Lian Feng sudah kayak gini. Kamu masih ada waktu buat ngomong yang nggak jelas. Baiklah, aku akan bantu kamu. Soal Jiang Che. Ayo bangun. Lihat deh. Kamu bikin aku kaget. Kamu belum tidur ya? Aku harus bangun buat masak buat kamu. Kamu ini beberapa hari ini, kenapa pulangnya selalu telat? Ada aja yang nggak ada habisnya. Aku? Lihat Jingyo anak itu. Kayak kamu wajahnya lelah banget. Sangat lesu, makin mirip kamu. Sudah terbawa sama kamu. Kamu ini pasti lagi nyalahin aku. Dulu kamu bilang aku workaholic. Menular ke Tanjing Zhou. Sekarang, Untungnya Yan Feng kita nggak kayak kalian. dengar-dengar Yan Feng. Ikut Zhenyi ke Yunlai buat survei. Apa Yan Feng ikut Zeni? Pergi bantu kerja Jiang Che? Pesanan itu. Kamu lihat anak kita ini. Di sebelah rumah Zeni. Masih mau bantu dia kerja anak ini apa? Suka sama Zeni ya? Ayo bantu oke sini ambil ini. Kak Bang ada apa ribut-ribut di sana? Nggak tahu deh. Kamu ngapain sih coba lihat dulu. Nggak lihat lagi kerja ya? Pelan-pelan dong. Bukan tim riset Felix ini ya. Keren banget mobil pemantauannya bukan ini. Mereka juga datang buat survei ya. Kalian juga turun bantu-bantu dong. Kalian suruh kami bantu angkat barang. Adik junior kita ikut nggak? Ya bantu-bantu aja deh. Oke deh Xiaodun. Kita berdua aja tunjukin semangat internasional. Ayo. Mas Lin kita juga jangan nganggur. Lihat Xiao Feng ngapain. Oke. Hati-hati ya.
Ngapain sih sini nggak boleh naik? Pergi ngapain sih? Nakal ya ngapain? Jiang Hua, mereka kok lama banget belum balik ya? Mas Jiang berantem di sana. Apa? Ayo lihat. Pergi, jangan sentuh, ini urusan kami berdua. Ngapain sih? Jangan sentuh aku, jangan. Ini urusan kami berdua, kamu jangan ikut campur. Tuo masih ya. Teman lama nih. Ini familiar nggak? Ayo, Ayo. Sudah cukup berantemnya. ini urusan kami berdua, jangan ikut campur. Pisahin mereka berdua. Lao Jiang ada APA. Lepasin Lao Jiang. Lao Jiang minggir. Sudah, Ini sebenarnya apa sih? kami baik hati turun bantu mereka. Mereka langsung aja mukulin orang. Ini cuma salah paham. Bukan salah paham, mereka datang buat ngeliatin mobil pemantauan kami. Ngomong apa sih? Mobil jelek itu siapa yang mau lihat, aku kasih tahu. Mobil itu di pabrik kami banyak banget. Kau berani bilang anak ini? Kau mau mobil kami? Dia datang untuk membantu Anda memindahkan barang-barang atas permintaan Anda. Memindahkan barang. Dia mengintip mobil kita. Apa yang kau katakan? Jiang Hua, Jangan lakukan itu. tenang. Apa yang terjadi? Tuo masih baik-baik saja. Terima kasih. Lian Feng. Tidak ada selama beberapa hari. Anda masih sangat munafik. Tuo masih dan aku berdua Felix. Tim penelitian ilmiah perusahaan. Kau bisa menipu Felix lagi. Saya percaya Anda kali ini. Tidak ada cara untuk mencuri teknologi saya. Lian Feng, apa yang kau katakan? Tuo masih tenang, semua tenang, semua tenang. Kita di sini untuk kompetisi yang adil, bukan untuk bertarung. Tim Lian Feng Felix. Meskipun saya memimpin tim inti teknis. Bukan aku Liu Lai. Saya harap kalian saling kenal. Halo. Halo, aku Liu Lai. Saat ini Direktur Teknis Felix. Pekerjaan belum selesai, kembali bekerja. Ayo pergi. Lian Feng. Dokter Kuo, kau sudah tahu. Ya, Dia bukan Menzel. Orang di institut? Kenapa Felix lagi? Lao Jiang, kau baik-baik saja. ini semua kredit untuk Xiao Ye. Kau terlalu berat. Dia mencuri hasil dari Dr. Kuo. Beritahu kantor pusat. Bukankah orang lain itu Anda? Mengapa Xiao Ye melakukan ini? Jika aku bilang, dia ingin. Apakah Anda percaya? Xiao Ye pernah berjanji padaku. Jika aku bergabung dengan Menzel, dia akan menjadi kehormatan. Berikan aku. Kalau begitu kamu menolak. Bukannya aku ada di sini. Bukan, aku hanya bertanya. Lalu Liu Lai sebenarnya ngapain sih? Muda-muda sudah jadi direktur teknik. Sepertinya sangat hebat, jangan terlalu memuji orang lain. Sudah, ayo tunjukkan kemampuanmu, ayo kerja.
Apakah ini gambar rancangan terbarumu? Bagus, sangat bagus. Gagasanmu sangat unik, pasti lebih baik dari orang-orang Jiangche. Jauh lebih baik. Dan waktu yang tersisa untuk Jiangche tidak banyak. Ritme Jiangche tidak ada hubungannya denganku. Tim kita masih bisa menentukan kemenangan dengan kecepatan. Kamu benar. Tapi efisiensi kerjaku hari ini sungguh lebih rendah dari biasanya. Kenapa? Siapa yang mengganggumu? Aku tidak suka diganggu saat bekerja, apalagi membicarakan hal-hal sepele yang tidak ada hubungannya dengan penelitian. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dr. Kuo, kamu sudah kenal Li Yanfeng itu kan? Ya, orang ini. Dia memang berbakat tapi masih terlalu muda. Tunang, dia tidak akan membawa masalah untuk kita, tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku malah berharap dia bisa membuat beberapa masalah untuk kita. Baiklah, kamu sibuk dulu. Aku sangat menghargai perkataan Dr. Klisian, Wakil Presiden Eksekutif Menzel. Dia bilang kesuksesan Menzel ada dua faktor penting. Dan salah satunya adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal. Pasar transportasi rel kita di Cina cukup besar. Sangat bisa menampung termasuk perusahaan patungan, pabrik Jiangche, dan perusahaan lokomotif lainnya. Jadi menurutku klausul non-kompetitif tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Dan juga tidak perlu. Klausul non-kompetitif bagi Jiangche bukanlah kendala, justru peluang. Setelah pabrik patungan didirikan, kami akan membangun pusat produksi. Di pusat produksi ini, teknologi transmisi AC dan Jiangche kalian bisa untuk pabrik patungan. Staf kalian akan mendapatkan peningkatan teknis yang besar. Dikatakan orang Tiongkok adalah yang paling ahli dalam belajar. Bukankah ini yang diharapkan oleh grup Jiangche kalian? Grup Jiangche kami memiliki 12.000 karyawan. Jika klausul ini ditandatangani pabrik Jiangche kami, akan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan hidup mati mereka. Begitu saja. Jika kita bekerja sama Jiangche, kalian akan mendapatkan lebih banyak pesanan berkualitas, jadi kalian hanya perlu melakukan sedikit pengorbanan terakhir ini. Ini sudah batas saya. Direktur Tan, saya harap Anda mengerti, kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Saya tidak ingin terus bernegosiasi tanpa akhir. Xiao Ye sudah memberikan ultimatum. Bilang begitu kita setuju. Kontrak bisa langsung ditandatangani. Menzel takut kita berkembang. Berusaha sekuat tenaga untuk membuat Jiangche kita hebat sekali siasatnya. Memutus pengembangan mandiri, kita biar mereka selamanya mengendalikan kita. Ketua, menurut saya, kita harus tegas tidak setuju. Jika kita setuju, tapi jika kita tidak setuju, usaha negosiasi 2 tahun ini akan sia-sia. Jingyou, kamu sudah berusaha maksimal. Kalau Xiao Ye bisa menunda dengan alasan, kali ini, kita juga menundanya sedikit. Tunda ya, kamu jangan pikirkan apa-apa. Pulang dan istirahatlah, dengarkan saya.
Baik. Ketua, Henny. ada apa, ada masalah? Tidak. Cuma mau tanya di sana baik-baik saja. Semuanya baik. Anda tenang saja. Saya tidak akan mudah menyerah, kita masih punya kesempatan. Baik. Pekerjaan penting, istirahat juga penting. Sampaikan salam saya pada Jiang Hua dan yang lain. Masih ada Lian Feng. Baik. Jika kita setuju, kita tidak akan pernah menguasai teknologi tercanggih. Karena Xiao Ye bisa menunda dengan alasan. Maka kali ini, kita juga akan menundanya. Ketua. Apakah bertaruh pada Shenyi dan Yan Feng bisa menang? Lian Feng. Bagaimana kabarmu, Lian Feng? Dia sebelumnya belum sembuh ditambah capek beberapa hari ini. Desainnya sekarang tidak ada kemajuan. Satu lagi jatuh sakit. Tapi kita tidak bisa berhenti. Pasti tidak bisa berhenti. Waktu kita benar-benar tidak banyak. Perkataan dokter sudah dengarkan sangat serius. Kamu perlu relaksasi, kalau terus begini bisa depresi. Akibat depresi tidak perlu saya jelaskan lagi kan? Depresi saya lihat tidak terlalu serius. Menurut saya kamu sekarang harus menunda negosiasi dengan Xiao Ye. Sisihkan dulu, beri diri sendiri liburan. Bagaimana bisa? Sekarang saat paling kritis, tidak apa-apa saya minum obat saja. Perkataan dokter tadi sia-sia ya? Wartawan Yan, saya sangat berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk saya. Tapi sekarang adalah saat paling kritis untuk Jiang Che. Saya tidak bisa santai, tidak apa-apa. Saya minum obat saja, terima kasih. Sebelumnya kamu juga sudah beberapa kali membantu saya. Saya juga berterima kasih. Ngomong-ngomong, negosiasi kalian sampai tahap mana? Saya mau buat laporan. Wartawan Yan, maaf, saya harus buru-buru kembali rapat. Saya tidak antar kamu ya. Kamu tidak peduli nyawa. Kami sudah mencoba berbagai cara untuk menghemat ruang. Tapi masih belum memenuhi syarat, tapi lihat di sini. Kami sudah mengecilkan bogie menjadi 5% dari ukuran aslinya. Masih kurang. Saya lihat Lian Feng sebelumnya sudah menggambar banyak desain. Apakah dia punya cara yang bagus? Kakak Feng baru saja minum obat. Biarkan dia istirahat sebentar.
Bagaimana kabarnya? Masih demam dan sangat tinggi. Sekarang dia sakit, kita harus mengandalkan diri sendiri. Lanjutkan. Lau Kuo lihat dulu benar tidak? Insinyur Lin besok adalah hari terakhir. Ying Zong akan bawa orang untuk pindahkan barang. Saya mengerti. Istirahat dulu ya. Kok panasnya setinggi ini? Gak apa-apa, istirahat dulu aja. Tidak boleh, kamu harus istirahat. Sudah terlambat, sebentar lagi pagi. Kalau sudah pagi, kita harus pergi. Lian Feng. Apa yang ada di Apa itu? belakangmu? Cepat ambilkan, aku cepat-cepat. Batu besar. Lihat, kamu sendiri juga sudah membawanya. Kok tidak semudah yang dilihat ya? Kok dia bisa melakukannya dengan baik? Tapi baunya lumayan enak. Ini kamu yang panggang ya? Ngomong apa sih? Memang agak jelek. Tapi rasanya enak loh. Bisa dimakan. Kamu baik-baik saja. Zeni. Maaf. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi memang sulit. Mungkin ini kemampuan saya. Jangan bilang apa-apa lagi, saya mengerti. Lihat. Banyak bintang ya. Sudah lama di sini. Baru pertama kali melihat langit malam di sini. Iya. Banyak sekali bintangnya. Indah sekali. Secantik kamu.
Mau tidak? Lihat lebih jelas. Saya akan memperlihatkan sulap. Apa itu? Besarnya cantiknya. Cepat lihat, cepat lihat. Saya lihat. Cepat lihat. Tidak kelihatan. Kelihatan tidak, atur lagi, atur lagi. Bagaimana caranya? Bukan begitu cara mengatur teleskop, prinsipnya adalah refraksi. Re-refraksi. Ada apa? Refraksi. Saya tahu tentang refraksi. Apa itu refraksi? Saya ingat sekarang. Kamu tahu apa? Prinsip teleskop adalah melalui refraksi ganda. Jarak fokus yang sama tetapi lensa teleskop bisa melakukan lebih banyak. Artinya memindahkan motor dari jangkauan roda, memperbesar jarak pusat. Akan menghasilkan transmisi bipolar. Proporsi ruang satu arah akan mengecil tetapi rasio transmisi akhir tidak akan berubah. Artinya kita bisa memasukkan lebih banyak barang dalam ruang yang lebih kecil. Benar. Aku kasih tahu ya. Prinsip teleskop bukan diatur seperti ini melainkan melalui refraksi. Refraksi. Kamu tahu apa? Prinsip teleskop adalah melalui refraksi ganda. Jarak fokus yang sama tetapi lensa teleskop bisa melakukan lebih banyak. Artinya memindahkan motor dari jangkauan roda, memperbesar jarak pusat. Akan menghasilkan transmisi bipolar. Proporsi ruang satu arah akan mengecil tetapi rasio transmisi akhir tidak akan berubah. Artinya kita bisa memasukkan lebih banyak barang dalam ruang yang lebih kecil. Benar. Lihat. Bogie baru ini menggunakan teknologi pegas udara dengan perpindahan besar. Dalam mengurangi 435 mm memasukkan kotak transmisi, perangkat transmisi traksi, perangkat pengereman, dan hal penting lainnya. Semua dimasukkan ke dalam. Sekarang kita lakukan langkah terakhir. Memulai percobaan. Berhasil. Baiklah, serahkan proposalnya, kita bisa pulang ke negara. Pulang. Ketua negosiasi joint venture. Tinggal satu langkah lagi. Mengapa Anda meminta Jingyo untuk menunda? Menyetujui klausul non-kompetisi mereka. Maka negosiasi joint venture sama dengan sukses. Dan dibandingkan dengan klausul tambahan yang mereka tinggalkan sebelumnya dengan Menzel. Klausul non-kompetisi kita masih bisa memilih untuk menerima. Bagaimana menerima? Ya. Joint venture sukses, pesanan meningkat. Manfaat ekonomi bisa melonjak. Tetapi klausul ini berarti kompetisi yang adil antara kita dan Menzel. Kedepannya tidak akan ada lagi. Crop Changche.
Jalan perkembangan masa depan. Bagaimana kita harus melangkah? Tapi untuk berkembang dengan joint venture kerugian yang diperlukan, kita tetap harus mempertimbangkan untuk menerimanya. Kita memang ingin joint venture, tapi bukan untuk mengubah Jiangche menjadi pabrik cabang Menzel. Ketua. Pesanan Yunlai sudah didapatkan. Benarkah? Hebat Jinyo, bagus sekali. Ketua. Setelah pesanan Yunlai berhasil didapatkan, apakah kita harus mempercepat proses negosiasi joint venture? Saya khawatir, jika terlalu lama Sirye akan berubah pikiran. Ketika pesanan Yunlai berhasil, itulah saat terbaik untuk bernegosiasi dengan Xiaoye menurut Anda. Mari kita bahas di rapat komite partai. Dr. Kuo dan Felix benar-benar tidak berguna. Membawa begitu banyak talenta dan peralatan canggih. Bagaimana bisa pesanan direbut oleh Jiangche? Dr. Kuo memang sampah. Apa gunanya dia pergi? Tapi Jiangche dalam waktu singkat bisa menyiapkan proposal. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ya. Baik, saya mengerti, saya akan sampaikan kepada perwakilan. Markas. Markas menganggap keputusan Anda salah. Seharusnya sebelum Jiangche mendapatkan pesanan, kita sudah bekerja sama dengan mereka. Sekarang membuat posisi Menzel sangat pasif. Mereka meminta Anda mengajukan laporan. Meringkas alasan kehilangan kesempatan. Permainan belum berakhir. Mengapa sudah tidak sabar? Apakah kita masih punya peluang untuk membalikkan keadaan? Bagaimana mungkin tidak ada? Peluangnya tidak besar. Ada bahaya, ada kesempatan Jiangche kali ini menang tipis. Di balik kemenangan tipis pasti ada masalah. Mereka menang tipis, saya akan menggunakan taktik berisiko. Terima kasih atas kerja Ketua. kerasnya. Selamat datang kembali Kepala Insinyur Wang, selamat datang. Guru. Guru, mengapa kalian semua menyambut kami? Pahlawan sudah kembali, tidak seharusnya keluar menyambut. Tim proyek Yunlai semuanya hebat. Tapi jangan sombong, harus terus berusaha. Ya betul, bagus. Lian Feng, dia sudah beberapa hari dan malam tidak tidur. Jadi dia pulang dulu untuk istirahat. Apa yang kamu katakan? Saya tanya bagaimana hasil pengumumannya. Proyek Yunlai ini, beberapa perusahaan lain. Proposal perusahaan pesaing tidak sebaik Jiangche. Jika tidak ada halangan, kita sudah hampir menang. Tunggu 3 hari lagi, sampai pengumuman selesai. Wang Chief Engineer, penelitian kalian akan sibuk, kalian semua akan bekerja keras. Wajarlah anak-anak muda ini tidak takut kerja keras. Tapi saya harus bilang ke kalian, sekarang ini tahap pengumuman. Siapapun bisa mengajukan pertanyaan terhadap kandidat proposal. Tahu. Wang Chief Engineer, desain kita bagus sekali, siapa yang bisa mengajukan pertanyaan? Mengenai desain itu, ya betul Master. Apa kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk traktir makan? Wang Chief Engineer, yang traktir siapa yang bayar? Tentu saja Master yang bayar. Ayo. Sampai rumah, selamat ya. Kali ini kerjamu bagus. Sebenarnya tidak ada apa-apanya kali ini berkat bantuan Lian Feng. Ditemukan. Berdasarkan pasal ini, teknologi paten terkait Menzel hanya bisa digunakan setelah mendirikan pabrik patungan. Dan pasal ini, teknologi Menzel hanya bisa digunakan untuk tipe tertentu, tidak bisa digunakan untuk menyalin, mengembangkan, meneliti dan metode lainnya untuk digunakan pada produk tipe lain. Baik. Perwakilan Lian Feng pernah magang di Menzel kami.
Apakah dia akan menggunakan teknologinya pada pengembangan mereka, mengganti cangkang langsung digunakan pada produk mereka sendiri? Kalau begitu kamu segera siapkan dokumen terkait tunggu. Berapa jauh Yunlai dari sini? Naik pesawat 2 jam. Kamu terus cari. Saya tahu, Bu. Saya segera berangkat, saya baru saja kembali. Siapa saya segera? Baik, Bu, saya tahu, ganti baju dulu lalu ke sana. Kalau tidak kamu pasti akan marah padaku. Ibu, nanti aku bicara sama kamu ya. Ini rumahku. Kok kamu bisa datang? Ayo masuk dulu. Tunggu sebentar. Keluargamu bangkrut. Enggak kok. Kamu ada masalah. Bukan. Lalu kenapa kamu datang? Aku cuma kangen sama kamu jadi aku datang. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu datang untuk nagih utangnya. Non Lin. Ruangan ini kelihatannya agak sederhana ya. Itu namanya minimalis. Lagi apa cuma lihat-lihat? Abang lagi nyari apa sih? Lagi apa? Jomblo. Kayaknya hubunganmu sama Nona Zen R nggak lancar ya. Ada hubungannya sama kamu. Kok kamu tahu aku tinggal di sini? Kamu yang bilang sama aku. Bukannya sebelumnya kamu minta aku kirim beberapa buku. Nah, kali ini aku bawa langsung sekalian hemat ongkir. Bagus kan? Kamu memang hebat. Buku ini lebih berat dari batu bata. Padahal aku sudah susah payah bawa dari jauh. Nggak ada ucapan terima kasih sama sekali. Kertas bekas. Di Cina ada pepatah apa ya? Ada teman datang dari jauh. Sangat menyenangkan. Sama saja. Kok aku merasa kamu nggak senang aku datang? Di Cina ada pepatah lagi. Apa ya namanya? Burung hantu masuk rumah tanpa diundang. Cepat bilang. Ada masalah. Masalah besar. Abang, masalah besar apa? Aku kabur dari pernikahan. Kabur. Kabur dari pernikahan. Jangan bercanda, kamu kabur dari pernikahan apa? Serius aku nggak bercanda sama kamu. Kali ini kamu harus bantu aku. Bantu kamu apa? Bukan aku yang kabur dari pernikahan, ada hubungan apa sama aku? Bukan maksudku dulu waktu di Lianxi. Waktu itu aku yang selalu bantu kamu, sekarang di Cina. Pastinya kamu yang harus bantu aku. Bentar dulu. Aku mau tanya, kenapa kamu kabur dari pernikahan? Ayahku maksa aku nikah. Nggak tanya aku sama sekali, langsung cariin aku istri. Cuma karena dia suka bisnis keluarganya. Ini apa sih? Pernikahan karena uang. Aku rasa ayahmu mungkin juga niatnya baik. Lihat aja kamu sehari-hari santai banget. Harus ada istri yang ngurusin kamu. Lian Feng, kamu masih teman aku nggak sih? Kalau menurut kamu asal ada cewek aja aku langsung nikah? Aku ini apa? Tempat penampungan? Sekarang lihat aja. Ayahku nggak lebih baik dari ayahmu, setidaknya ayahmu masih kasih kamu kebebasan. Lihat ayahku.
Kebebasan? Kebebasan yang gak bebas. Ya udah kabur dari pernikahan aja. Udah kabur anggap aja liburan. Aku pesenin hotel buat kamu. Pesen hotel buat apa? Aku nggak mau. Aku tinggal di sini aja. Gak bisa, tempatku terlalu sederhana. Serius, tempatku ini terlalu sederhana. Sederhana itu bagus. Kita berdua gak cocok. Cocok. Gak nyaman. Nyaman kok, kita kan udah dewasa. Kalau ada yang harus dihindari, aku pasti hindari. Pasti nggak ganggu urusan kamu. Aku ngerti aturannya. Lagian kalau aku tinggal di hotel, pas aku check-in ayahku sama cewek itu, langsung bisa tahu aku di mana. Kamu pikir aku berani tinggal di hotel? Kamu kan punya ruang baca, aku lihat. Beli kasur aja bisa, tidur aja. Aku nggak keberatan. Tidur di sini aja. Bukan aku. Kamu. Aku lapar banget, kamu punya makanan nggak? Makan sendiri aja, aku janji sama mamaku. Nah, pas kamu balik bawa makanan buat aku. Sekarang saatnya Jiang Che. Saatnya kita melakukan sesuatu. Kamu sibuk dulu, aku mau telepon beberapa orang. Kalau ada yang mau bilang-bilang aja langsung. Kalau ada masalah lagi. Lalu bagaimana kamu nanti? Maka tidak akan ada nanti lagi. Ini pertarungan hidup mati. Nanti aku butuh kamu hubungi PR dalam negeri dan teman-teman di bidang berita. Tunggu teleponku ya. Halo Justin, kamu lagi apa? Kamu mau dengar berita menarik? Aku punya berita besar untukmu. Ada minat? Tentu saja. Oke. Xiaomi. Kamu yang tangani data survei Yunlai. Lalu rapikan dan arsipkan, jangan lupa dikategorikan. Oke, tidak masalah. Jiang Hua. Saya. Ingat cari Yegong untuk koordinasi. Bahan anti panas dan anti lembab Yutianqi, laporkan juga perkembangan terbaru eksperimen. Oke. Oh ya, Kuo Suewen. Desain Bogie. Kamu harus bekerja sama erat dengan perwakilan teknis Master Xiaodun. Tidak masalah. Lin Gong, aku ada pertanyaan. Bilang. Bogie proyek Yunlai itu adalah proyek ajaib ciptaan Lian Feng. Dalam desain ruang. Dia juga punya maksud tersendiri. Walaupun kamu kasih aku gambarnya, aku tetap tidak bisa mengerti pikirannya. Gampang, aku akan ajak Lian Feng ke sini. Biarkan dia jelaskan sampai kamu paham, oke? Tidak masalah, maka tidak ada masalah lagi. Ada masalah lain. Tidak ada. Kalau begitu ayo bergerak. Oke. Tan Direktur kerja keras ya seharusnya. Tan Direktur kami duluan ya, oke. Jing Yo kakak. Kamu seperti diberi suntikan semangat. Pulang tidak istirahat dulu langsung kerja. Udah jam pulang kerja, ayo kita jalan-jalan cari udara segar. Enggak boleh, aku harus manfaatin momentum ini. Oke, aku bakal nambahin modal buat kamu. Nambahin modal apa? Nambahin modal buat negosiasi joint venture kamu sama Xiaoye. Kalau proyek Yunlai bisa kita selesain lebih cepat, pasti itu bakal ngebantu banget buat negosiasi kamu. Kamu lagi semangat-semangatnya nih. Ini bakal jadi pertarungan yang melelahkan. Kamu harus bisa bagi waktu antara kerja sama istirahat. Ayo dengerin aku, kita jalan-jalan. Zeni yang pimpin tim ke Yunlai. Baru kamu yang ikutin. Kamu ngejar Zeni ya? Emma gimana sih tahu? Emak MAH tahu segalanya.
Anak emak pinter milih. Tapi kamu harus cepetan. Ini belum pasti loh. MA jangan ikut campur deh. Aku tahu maksudku kalau kamu gak bisa nanganin. Serahin aja ke emak paling ngerti sama cewek. Aku yang urus. Udah deh MA. MA lihat aku baru pulang dari Yunlai. Aku di Yunlai gak makan apa-apa. Ya ampun si Lin Zenyi itu. Kerjanya doang. Dia makan seadanya aja. Aku pengen banget makan masakan MA. Lihat deh emak udah siapin banyak makanan enak buat kamu. Buat kamu makan biar sehat. Oke, Cepetan siapin sendok garpu. oke. Dengar-dengar kamu. Kemarin di Yunlai kerja bagus ya. Berhasil ngerjain masalah teknis yang penting. Kamu tahu gak proyek Yunlai ini? Penting banget buat Jiang Che sama bapak kamu. Tahu dong aku kan gak cuma buat. Kan, Aku tahu kamu gak cuma buat itu. Tapi setidaknya kamu bikin bapak kamu bangga. Enggak malah bikin bapak kamu malu. Siapa suruh dia gak pernah nganggap anaknya? pasti dong. Setelah kamu berhasil kali ini, apakah sekarang kamu bisa masuk Jiang Che dengan alasan yang jelas? Bagaimanapun juga. Beberapa perusahaan top dari luar negeri memberiku surat tawaran kerja masuk ke Jiangche saja. Bukan tidak mungkin tapi tergantung performa ayah lah. Jangan bohongi aku sudah tahu. Kalau tidak mau ya jangan kerja di bidang ini. Tapi kalau sudah memilih untuk bekerja di sini kemampuanmu sangat baik. Seharusnya kamu tidak masuk ke perusahaan asing. Bersainglah dengan Jiang Che. Lihat situasi lah. Membunuh harimau butuh bantuan saudara kandung. Berperang butuh dukungan ayah dan anak. Bayangkan kamu di luar sana. Telah merantau selama bertahun-tahun. Ayah dan ibu sudah tua cepatlah. Cari gadis baik-baik dan menikahlah. Lalu kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Dan hidup bahagia. Aku mengerti, Bu. Ayah pulang lebih awal hari ini. Pasti karena tahu kamu pulang makanya dia cepat-cepat pulang. Pasti begitu. Sudah pulang. Ayah, Cepat cuci tangan dan makan nasinya baru matang. ayah.